Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar series, khususnya pada series ke-109. Nah, sebelum itu mari kita aturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara webinar series pagi hari ini dengan keadaan sehat dan sentosa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai value chain analysis atau bahasa Indonesianya adalah rantai nilai, itu pasti kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada di perusahaan. Dalam artian nilai-nilai yang ada di proses antara uh, produk dibuat sampai produk itu sampai ke masyarakat seperti itu. Nah, dalam sebuah bisnis, keuntungan atau profit itu tidak tercipta secara kebetulan. Akan tetapi keuntungan itu benar-benar dirancang dari saat kita memikirkan suatu ide. Halo, cek back. Mohon maaf sebelumnya ini ada agak kesusahan koneksi tadi. Ya, ya baik. Jadi ide itu memang kita pikirkan masih ada di dalam pikiran kita. Kemudian dari ide tersebut kita coba realisasikan. Biasanya kita akan menuliskan di papan tulis atau kita menulis di kertas mengenai ide yang kita miliki. Nah, kemudian dari ide tersebut kita realisasikan menjadi suatu produk. Nah, yang mana saat produk itu sudah jadi, pasti kita akan memikirkan bagaimana produk itu sampai ke customer kita. Nah, setelah produk itu sampai di tangan pelanggan atau customer, pasti kita juga akan memikirkan apakah produk itu bermanfaat bagi pelanggan kita, apakah pelanggan kita tidak mengeluh tentang produk kita, seperti itu. Nah, proses-proses itulah yang kita sebut sebagai value chain. Nah, di setiap di setiap langkah yang kita lakukan antara memikirkan ide sampai produk itu sampai di pelanggan, pasti akan ada langkah-langkah yang bisa menambah nilai bagi perusahaan kita atau cuma menambah pengeluaran kita atau menambah biaya perusahaan. Nah, jadi disitulah value chain analysis ini berperan. Jadi uh, kerangka kerja yang sudah disusun melalui value chain ini akan membuat perusahaan-perusahaan itu bisa sukses untuk berjualan atau mendeliver produk-produk. Untuk konsep value chain ini awalnya memang diperkenalkan oleh Michael Porter dalam bukunya yaitu Competitive Advantage tahun 1985 yang pada intinya itu analisis ini membantu bagaimana bagaimana perusahaan memahami penciptaan nilai dari perjalanan-perjalanan produknya seperti itu. Nah, di value chain ini juga membagi aktivitas menjadi dua, yaitu ada aktivitas utama dan juga ada aktivitas pendukung, yang mana tujuannya adalah untuk memahami bagaimana nilai atau nilai dalam produk tersebut itu bisa terjadi di setiap tahapannya, yang mana dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi atau diferensiasi produk demi keunggulan strategis. Nah, kita masuk ke slide ini, yaitu kenapa sih value chain analysis ini sangat penting bagi perusahaan kita. Nah, jadi untuk alasan pertama, itu yang pasti adalah untuk efisiensi. Seperti yang kita tahu dari setiap tahapan yang sudah kita lewati dari awal memikirkan ide, membuat konsep sampai barang itu sampai di customer, itu pasti ada tahapan-tahapan yang tidak efisien. Sehingga value chain ini membantu perusahaan menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Nah, perusahaan juga dapat melihat seluruh aktivitas bisnis dari awal sampai akhir lalu mencari bagian mana yang kurang efisien. Seperti itu. Nah, karena di dunia yang serba kompetitif ini,
pasti efisiensi ini menjadi poin yang penting. Hal ini melihat bahwa di perusahaan itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang masih inefisien dalam alur kerja. Nah, dengan value chain ini memungkinkan bisnis untuk merampingkan operasi dan mengurangi biaya tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke alasan kedua yaitu competitive advantage. Nah, seperti halnya value chain analysis ini pasti akan membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif mereka, baik melalui cost leadership, yaitu perusahaan bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak penting atau diferensiasi. Nah, diferensiasi ini artinya produk yang perusahaan itu keluarkan itu bisa berbeda dengan kompetitor mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah strategic insight, yang mana value chain ini juga membantu perusahaan untuk mengetahui aktivitas mana yang paling bernilai. Sehingga karena memang di dalam aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan itu semuanya tidak memiliki dampak yang sama. Artinya kadang ada yang penting, ada yang tidak penting, seperti itu. Ada aktivitas yang sangat penting dan ini tujuannya langsung ke pelanggan. Ada juga aktivitas-aktivitas yang hanya menambah-nambahi biaya. Nah, selanjutnya ada customer value atau nilai bagi pelanggan. Nah, value chain ini membantu perusahaan meningkatkan nilai yang dirasakan pelanggan. Artinya nilai yang dimaksud ini bukan hanya soal harga yang murah, tapi juga dari segi fitur dari produk kita, kebermanfaatannya, desain, kemudahan penggunaan, layanan after sales atau purna jual. Kemudian ada pengalaman merek yang dirasakan pelanggan. Yang terakhir adalah kepercayaan pelanggan. Nah, hal ini mungkin penting ya karena eh, apapun yang dirasakan pelanggan itu akan berimpact pada kegiatan usaha kita. Bisa jadi pelanggan itu juga menjadi sumber ide bagi kita. Artinya ketika produk yang sudah kita jual sampai di pelanggan, ternyata pelanggan ada sesuatu yang dikeluhkan dari produk kita, itu kita bisa meriset kembali produk kita sehingga kita bisa menuangkan lagi ke dalam ide yang mana rantainya itu akan selalu berputar dari ide sampai ke pelanggan, kemudian pelanggan memberi insight, masukan ide. Jadi itulah yang dinamakan value chain. Jadi ada perputaran rantai di situ. Ini bisa di next terlebih dahulu. Nah, dalam mempelajari value chain, pasti kita tidak asing dengan istilah-istilah lain. Seperti halnya ada supply chain, kemudian ada juga value added. Nah, ternyata tiga hal ini itu berbeda. Namun dari ketiganya ini masih ada yang berhubungan, artinya berbeda namun masih berhubungan seperti itu. Nah, seperti halnya supply chain. Supply chain itu kan lebih ke alur fisik dan operasional untuk membawa produk atau jasa dari pemasok sampai ke pelanggan. Intinya ini hanya fokus pada membuat produk itu bagaimana caranya produk itu sampai ke pelanggan. Jadi nggak memikirkan cara membuat produk itu baik dan benar atau supaya produk itu bisa bagus, nilainya tinggi itu tidak dipikirkan di sini. Cuma yang mereka pikirkan dalam supply chain ini yang dipikirkan hanya bagaimana produk dari pemasok ini bisa sampai ke pelanggan seperti itu. Nah, sedangkan di value chain ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai dan keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Kalau ini bagaimana caranya menuangkan suatu ide menjadi produk atau jasa dan bisa diterima baik oleh pelanggan. Jadi kalau yang supply chain itu cara mendeliver ke pelanggannya, tapi kalau ini cara meng-create atau membuat ide yang ada di kepala kita supaya bisa menjadi suatu produk atau jasa kemudian bisa sampai ke pelanggan. Dan untuk value added ini lebih ke nilai tambah. Seperti halnya kalau kita uh, punya produk mentah, anggap saja kita punya biji kopi yang masih dalam bentuk buah, itu ketika kita beli dari supplier itu bisa aja harganya cuma 50.000 satu kilo. Nah, setelah kita olah, kita jadikan bubuk kopi, maka nilainya akan tambah lagi, bisa menjadi 100.000 atau lebih bahkan per kilonya. Nah, adanya nilai tambah dari 50.000 ke 100.000 itu yang dinamakan value added. Bahkan kalau kita lihat di Starbucks, Starbucks itu bisa membuat, anggap saja dari biji kopi mentahan yang harganya 50.000,
itu menjadi berkali-kali lipat karena satu cup di Starbucks itu harganya itu bisa jadi 50.000 atau lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 1 kilogram kopi, kalau kita ambil saja 1 kilo ini bisa menjadi 100 cup, maka kalau Starbucks menjual satu cupnya 50.000, mereka akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 1 juta dengan 100 cup, 5 juta, sebanyak 5 juta dengan 100 cup kopi yang mereka jual, seperti itu. Jadi nilai tambahnya dari 50.000 menjadi 5 juta itu sudah sangat tinggi sekali. Itu untuk yang value added. Nah, dari kasus tiga ini itu ada perusahaan yang memiliki keunggulan seperti halnya itu saya ambil contoh Zara. Nah, Zara ini menggabungkan tiga konsep ini dengan baik. Zara tidak hanya menghasilkan supply chain yang cepat ke toko-toko mereka atau retail-retail mereka, tetapi Zara juga menangkap tren runway yang dituangkan dalam produk mereka dan mengirimkan ke toko atau retail-retail mereka dalam hitungan minggu. Nah, karena hal itu, Zara dapat mendominasi pasar fashion. Jadi, dari cara supply chain-nya, Zara itu sangat cepat sekali. Jadi, dari produk sudah jadi, itu dideliver ke toko-toko mereka itu paling tidak dalam 1 minggu. Jadi, 1 minggu harus didisplay di toko-toko mereka. Nah, sedangkan kalau melihat dari value chain-nya, Zara itu selalu berpikir cepat. Artinya ide yang mereka miliki, konsep-konsep fashion yang mereka miliki itu selalu berganti. Tiap minggu pasti ganti. Sehingga dari sini uh, aktivitas utama mereka yang paling penting itu adalah di masalah ide, konsep atau di desain mereka. Nah, ketika itu sudah bagus, ternyata langsung di-deliver tiap minggu, maka mereka akan mendapatkan apa ya, pendapatan yang sangat besar sehingga itu akan menjadi value added. Dari bahan mentah, baju, kain-kain mentah itu menjadi baju jadi, pasti itu akan ada peningkatan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh Zara seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana cara value chain ini bekerja dari suatu ide menjadi kepuasan pelanggan. Jadi yang pertama itu tahapan pertama pasti mendesain. Nah, pada tahap ini adalah tahap awal dari penciptaan suatu nilai. Di sini perusahaan itu memikirkan produk apa yang ingin mereka buat dan kebutuhan pelanggan apa yang ingin mereka penuhi. Nah, pada tahapan ini biasanya mencakup riset dan pengembangan, kemudian perencanaan produk, inovasi, desain fitur, kemudian ada desain tampilan dan penentuan spesifikasi produk. Nah, karena seperti yang saya contohkan tadi di Zara itu yang paling bervalue adalah di bagian desain, karena desain mereka itu selalu berganti-ganti pada tiap minggunya. Nah, lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap produksi. Nah, pada tahap ini adalah proses mengubah desain menjadi produk nyata, artinya direalisasikan menjadi suatu produk. Nah, dan pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan perakitan atau manufacturing dan kontrol kualitas. Jadi kualitasnya dilihat supaya tidak apa ya, supaya tetap bernilai produknya. Nah, dalam tahap produksi ini, perusahaan pasti akan memperhatikan bahan baku mereka dan komponen-komponen yang ada di produk mereka, kemudian ada proses perakitan, efisiensi pabrik, kualitas produk, tingkat cacat, dan biaya produksi. Nah, ketika perusahaan melakukan produksi dengan baik, artinya mereka memilih bahan baku yang murah tapi kualitas tinggi, kemudian tingkat cacat rendah, itu juga menjadi nilai bagi perusahaan supaya tidak banyak membuang biaya di produk-produk cacat mereka seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian market. Nah, aktivitas ini sangat penting bagi perusahaan karena ini bagaimana perusahaan itu menjual atau memasarkan produk yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, tahapan ini pada aktivitas ini meliputi branding, iklan, promosi digital, media sosial, marketplace, kemudian ada peluncuran produk, strategi harga, kemudian komunikasi manfaat produk yang mereka jual. Nah, yang mana ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak melakukan tahap ini, maka customer kita atau calon-calon pelanggan kita tidak akan tahu kita jualan apa, seperti itu. Nah, selanjutnya pada
keempat ini deliver. Ini mungkin yang sering disebut supply chain. Artinya bagaimana uh, produk yang sudah kita buat, sudah kita iklankan, itu bisa sampai ke masyarakat. Itu aktivitas-aktivitasnya itu pasti meliputi penyimpanan barang di gudang, produk jadinya sudah jadi, pasti disimpan, kemudian ada logistik, pengiriman, distribusi ke toko-toko, lalu atau melalui penjualan online, dan juga bisa melalui pengelolaan stok. Nah, yang mana untuk tahap terakhir itu adalah tahap support. Nah, tahap ini juga sangat penting karena aktivitas ini juga meliputi adanya garansi dari produk kita, service center, customer service, perbaikan produk, bantuan teknis, dan penanganan keluhan pelanggan. Yang mana nanti setelah support ini pasti akan ada banyak masukan ke perusahaan kita. Jadi kayak produk kita yang kurang-kurangnya itu masih pasti akan diutarakan oleh pelanggan-pelanggan kita. Sehingga itu akan kembali lagi, rantainya akan kembali ke desain lagi. Artinya setelah pelanggan itu mengutarakan unek-unek mereka, pasti nanti akan menjadi masukan sehingga kita akan meriset lagi dari produk kita itu untuk mengembangkan dan mengurangi keluhan-keluhan dari pelanggan tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide awal tadi, kalau salah satu alasan mengapa value chain ini penting itu adanya keunggulan kompetitif. Nah, salah satu keunggulan kompetitif yang yang bisa dianalisis menggunakan value chain ini ada cost leadership atau diferensiasi. Nah, untuk pengertiannya, cost leadership ini pendekatan yang digunakan ketika perusahaan mencoba bersaing dalam hal biaya dan ingin memahami sumber keuntungan atau kerugian biaya mereka dan faktor apa yang mendorong biaya tersebut. Jadi kalau perusahaan ingin memangkas biaya atau ingin lebih efisien lagi, itu bisa menggunakan strategi untuk cost leadership. Sedangkan untuk diferensiasi ini lebih ke perusahaan yang berusaha menciptakan produk baru atau produk yang unggul menggunakan pendekatan keunggulan diferensiasi. Artinya ingin produknya itu berbeda dari kompetitor-kompetitornya. Nah, untuk tujuannya, untuk yang cost leadership, menghasilkan produk jasa dengan biaya lebih rendah. Nih, kata kuncinya adalah produk atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing lainnya dengan mengorbankan nilai utama bagi pelanggan tanpa mengorbankan nilai utama bagi pelanggan. Artinya nilai yang didapat pelanggan itu masih sama, tapi biaya produksinya itu bisa rendah. Nah, sedangkan untuk yang diferensiasi ini menciptakan keunikan Oke. produk. Jadi kata kuncinya itu keunikan dari produknya tersebut. Nah, yang mana nilainya itu bisa diketahui oleh pelanggan sehingga perusahaan bisa menetapkan harga premium atau membangun loyalitas. Nah, biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luxury brand seperti halnya ya mobil Lexus atau mobil-mobil dengan harga-harga tinggi lainnya itu ya mereka ingin berbeda, mereka ingin menerapkan strategi diferensiasi. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya, untuk yang cost leadership ini, yang pasti yang pertama identifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kita melihat dari dua aktivitas ini mana yang bisa kita potong, bisa kita pangkas biayanya. Kemudian menentukan kepentingan relatif setiap aktivitas terhadap total biaya produk atau jasa. Jadi kita kaji ulang nih dari tahapan-tahapan. Lalu yang ketiga, identifikasi pengendalian biaya pada setiap aktivitas. Nah, ini kita lebih melihat dari segi biaya-biaya yang ada, itu mana yang bisa dipangkas, pasti yang kurang efisien itu langsung dipangkas. Nah, kemudian yang keempat itu adalah identifikasi hubungan antara aktivitas dalam rantai nilai. Jadi kita kaji lagi hubungan-hubungannya itu apakah ini bisa apa ada proses yang kita bisa bypass langsung itu bagaimana apakah bisa seperti itu atau kita harus melakukan proses tersebut. Nah, yang kelima identifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Jadi dari lima hal ini itu harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi biaya dari produksi kita. Selanjutnya untuk yang diferensiasi, ini yang pertama pasti identifikasi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Artinya kita melihat dari produk kita itu apa sih yang bikin pelanggan itu loyal ke kita. Lalu melakukan evaluasi strategi diferensiasi yang dapat meningkatkan nilai
pelanggan. Nah, kita selalu evaluasi dari keluhan-keluhan tersebut, lalu kita melakukan analisis apakah pelanggan bersedia membayar lebih atas nilai atau keunikan tersebut, dan yang keempat, identifikasi untuk diferensiasi terbaik yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, kata-kata berkelanjutan ini sangat penting karena takutnya kita sudah buat barang, tapi barang kita itu cuma berumur 1 bulan. Nah, itu juga tidak bagus. Artinya barang yang kita produksi itu cuma hype dalam 1 bulan aja, sehingga eh, stok kita yang sudah banyak itu tidak akan terjual karena barang kita cuma bertahan 1 bulan. Nah, jadi bagaimana cara barang ini terus bertahan? Jadi dengan promosi yang baik, dengan mendengarkan keluhan pelanggan, memperbaiki, itu penting dilakukan supaya tetap berkelanjutan. Dan yang kelima, pastikan diferensiasi ini sulit ditiru oleh pesaing dan konsisten dengan kemampuan perusahaan. Nah, percuma kalau kita sudah bikin uh, bikin produk yang baik, namun banyak perusahaan yang bisa meniru produk kita. Artinya pasti pelanggan itu akan mencari produk lain dengan harga yang lebih murah seperti itu dan kualitasnya. Mungkin dari contoh ini saya ada sedikit studi kasus dulu. Pernah di Amerika itu uh, studi kasusnya ini pada Lexus. Lexus itu menghadapi ancaman 100% tarif dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, yang mana Lexus ini kan brand mobil mewah, sehingga ketika mereka mendapatkan ancaman tarif tersebut, mereka itu pasti uh, akan menjual produk mereka lebih mahal. Nah, namun kalau mereka menjual produk lebih mahal, pasti buyer-buyer mereka atau konsumen. Ya, baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi kembali lagi ke Lexus. Jadi atas ancaman tersebut, itu Lexus harus memutar otak bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi ancaman tarif tersebut. Nah, dari hal tersebut, perusahaan Lexus ini bisa menggunakan analisis value chain ini. Nah, sehingga Lexus akhirnya bisa merespon ancaman tersebut dengan menjaga citra premium mereka. Artinya Lexus itu tidak melakukan diskon besar-besaran terhadap produk mereka. Kalau mereka melakukan diskon besar-besaran, pasti brand mereka akan jatuh. Artinya customer itu tidak melihat Lexus sebagai brand premium lagi, melainkan brand yang murahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang mereka lakukan uh, mencoba untuk mengelola harga dan stok secara hati-hati. Nah, ini masuk di produksi tadi. Di bagian produksi, mereka mencari alternatif-alternatif bahan-bahan yang lebih murah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga produk yang dihasilkan itu bisa mengurangi cost. Artinya mereka bisa memangkas cost di sana. Nah, selanjutnya memberi arahan kepada dealer agar komunikasi pelanggan tetap konsisten. Jadi, mereka meningkatkan bagian support tahap kelima tadi supaya apa? Supaya pelanggan itu juga tetap percaya kalau harga Lexus itu tidak menurun. Ini kejadiannya masih belum diterapkan, cuma masih ada ancaman. Nah, kemudian mendorong pembelian sebelum batas tarif. Jadi, Lexus itu mencoba penjualan ini supaya cepat dilakukan sebelum tarif itu diberlakukan. Nah, namun ternyata pada akhirnya itu uh, ancaman tarif ini tidak diterapkan karena antara Amerika dan Jepang itu sudah mencapai kesepakatan otomotif pada tahun 1995. Nah, sehingga yang sudah dilakukan Lexus di awal itu sudah benar. Mereka tidak menjatuhkan harga mereka, tidak langsung memberikan diskon yang besar. Itu sudah dilakukan untuk menjaga citra mereka. Namun mereka lebih mencari alternatif lain dengan memangkas biaya produksi mereka. Sehingga saat ini ketika ancaman tarif itu tidak berlaku, artinya Lexus tetap bisa menjual produk mereka itu seperti harga semula, namun dengan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, mereka sudah melakukan mitigasi dengan value chain analisis tadi. Maka dari itu, kalau kita melihat
perspektif value chain, ancaman tarif tadi ini pasti akan menyerang pada bagian distribusi, kemudian harga jual, margin, lalu ada persepsi dan nilai dari pelanggan. Nah, Lexus ini berhasil menjaga value chain mereka karena tidak hanya merespon dari sisi biaya, tetapi juga melindungi diferensiasi merek premium mereka. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini mungkin contoh untuk yang cost leadership. Ini saya ambil contoh dari Xiaomi karena dulu pas awal-awal Xiaomi masuk ke Indonesia itu mereka itu memiliki produk handphone yang apa ya, HP, smartphone dengan spek tinggi namun dengan harga rendah. Dulu saya coba membandingkan antara Samsung, HP Samsung dengan HP Xiaomi. Nah, itu dengan spek yang sama, harganya itu sudah jauh berbeda. Samsung dengan spek RAM 2 GB dan internal 16 itu harganya sudah di atas 2 juta. Namun Xiaomi bisa menjual dengan harga 1,5 juta itu pas di awal-awal. Ternyata mereka itu melakukan apa ya, menitik beratkan pada masalah penjualan dan pemasaran. Nah, di situ yang menjadi titik beratnya itu Xiaomi masuk ke Indonesia itu tidak langsung membangun outlet, mereka memanfaatkan marketplace-marketplace yang ada pada saat itu. Jadi dan juga mereka tidak melakukan iklan melewati TV, tapi mereka melakukan iklannya itu dengan mengirimi influencer-influencer teknologi supaya mereview produk mereka. Jadi biaya iklan mereka ya seharga satu handphone mereka. Jadi langsung dikirimi ke beberapa influencer, mereka mereview HP Xiaomi itu sehingga menjadi apa ya, ladang marketing mereka. Nah, dari situ orang-orang belinya itu langsung melalui online shop sehingga itu juga mengurangi biaya-biaya toko offline atau retail. Baik, terima kasih Bu Dinda. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa semangat gitu ya. Tadi kita sudah diawali dengan penyampaian materi dari Pak Aris dan tadi juga sudah disinggung ya terkait dengan supply chain, kemudian value chain dan juga satu lagi value added gitu ya. Nah, nantinya di pembahasan yang kedua ini kita akan arahnya akan lebih fokus gitu ya pada pembahasan value chain seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit sampaikan ya tentang kondisi ekonomi di Indonesia ya, salah satunya terkait dengan data pelaku usaha yang luar biasa. Ternyata hingga saat ini ada lebih dari sekitar 65 juta pelaku usaha Bapak Ibu ya. Mulai dari UMKM, kalau kita jalan di gang-gang gitu banyak sekali warung ya, banyak sekali warung, kemudian banyak minimarket, hingga yang skalanya sangat besar yang ada di gedung-gedung gitu ya. Nah, tentu kalau kita amati dari perjalanannya, tidak semua perusahaan atau tidak semua bisnis itu dapat berjalan dengan baik. Tentu di tengah perjalanan pasti akan menghadapi dengan berbagai macam permasalahan, entah itu dari faktor makro maupun faktor mikro gitu ya. Dan akhir-akhir ini juga yang ada di pemberitaan gitu ya, ada beberapa perusahaan, salah satunya ada perusahaan produsen baja besi dari luar ya, yang baru-baru ini tutup di bulan April tahun ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bukan karena produknya yang kurang baik, bukan dari perencanaan yang kurang optimal, tapi kalau kita lihat ternyata eh, ada faktor-faktor eksternal atau ada faktor-faktor apa namanya ekonomi gitu ya yang mempengaruhi sehingga perusahaan itu tutup. Salah satunya adalah terkait dengan persaingan pasar gitu. Nah, itulah mengapa pentingnya pada pembahasan kali ini kita akan sedikit kupas gitu ya dari value chain mulai dari masing-masing aspek, mulai dari aspek primer dan juga main activity-nya gitu. Nah, mungkin bisa di next Bu Dinda. Baik, kalau kita lihat sebenarnya dari value chain ini ada beberapa tujuan gitu ya, mengapa kita perlu menggunakan value chain. Salah satunya adalah untuk memahami sebenarnya ada di mana aktivitas itu menghasilkan nilai tambah gitu ya. Karena tentu dari semua aktivitas yang ada akan sangat difahami tidak semuanya akan menghasilkan kontribusi yang
baik begitu ya bagi perusahaan atau bagi bisnis Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang lain dari adanya value chain ini adalah untuk memahami di mana nilai itu diciptakan. Nah, ini nanti yang akan kita komparasikan, akan kita integrasikan dengan salah satu tools analisis strategis ya, yang biasa disebut value analysis gitu. Ada dari apakah layanan ini bernilai, kemudian apakah memiliki kelangkaan, apakah mudah ditiru oleh perusahaan lain, dan juga bagaimana pengorganisasian di suatu perusahaan tersebut. Nanti akan coba kita uh, elaborasikan dengan materi value chain ini. Kemudian salah satu tujuan lain yang cukup menarik adalah untuk mengetahui uh, mana saja aktivitas-aktivitas yang sebenarnya menghasilkan pemborosan gitu ya, sehingga nanti akan dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, secara garis besar untuk framework dari value chain ini dibagi menjadi dua aktivitas besar gitu ya. Yang pertama ada primary activity, yang mana primary activity ini terdiri dari ada 5 gitu ya, ada 5 aktivitas inti yang terlibat dalam proses penciptaan produk atau layanan. Di sini ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, kemudian ada marketing and sales, dan juga ada service. Kemudian yang kedua yaitu didukung oleh support activity gitu ya. Di sini terdiri dari 4 aktivitas pendukung, mulai dari from infrastructure, human resource, kemudian technology development, dan juga proses pengadaan gitu ya. Kalau secara garis besar Bapak Ibu, dari value chain ini dibedakan menjadi dua tadi ya, primary dan support. Kalau kita lihat dari secara perannya, tentu kalau primer ini akan langsung menciptakan nilai gitu ya. Artinya ini menjadi driver yang sangat penting di dalam perusahaan. Sedangkan kalau support activity tentu ini menjadi pendukung dari aktivitas primer akan lebih optimal. Kemudian kalau kita lihat dari segi hubungan pelanggan antara support activity dengan primary activity, kalau primer tentu ini akan dampaknya gitu ya akan dirasakan langsung oleh pelanggan, sedangkan kalau untuk yang support activity itu biasanya dampaknya tidak langsung dirasakan oleh pelanggan gitu. Contoh kalau dari primary activity ada proses produksi, kemudian ada proses pengiriman, ada proses pemasaran dan sebagainya. Sedangkan kalau di support activity tentu akan mendukung dari aktivitas primer seperti pengelolaan IT, integrasi IT gitu ya, termasuk juga pengelolaan dari segi keuangan seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus gitu ya untuk memahami step by step atau aktivitas demi aktivitas yang ada dalam value chain analysis. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, di aktivitas primer gitu ya, di sini ada inbound logistik. Kalau kita pahami sebenarnya inbound logistik ini bisa kita artikan sebagai apa namanya aktivitas ya yang berkaitan dengan proses penerimaan, kemudian proses penyimpanan dan juga proses distribusi baik itu bahan baku, material dan lain sebagainya yang diperlukan untuk apa namanya proses produksi perusahaan gitu ya. Jadi tentu kalau di pabrik ada namanya barang yang masuk gitu ya. Nah, ini merupakan proses dari inbound logistik yang di dalamnya ada proses menerima material, baik itu dari supplier, kemudian melakukan pengecekan ya atas barang yang masuk, dan juga mengatur sistem penyimpanan. Nah, biasanya kalau sistem penyimpanan ini beberapa perusahaan atau beberapa pabrik itu banyak yang menerapkan apa namanya warehouse management system Bapak Ibu ya. Jadi sistem untuk mengelola pergudangan yang sudah terintegrasi seperti itu. Kemudian juga ada apa namanya yang kedua ada supplier relation, bagaimana perusahaan membangun hubungan strategis dengan para supplier gitu ya untuk melakukan negosiasi harga, untuk memastikan apakah kualitasnya sudah terjamin dan lain sebagainya. Kemudian juga pada aktivitas inbound logistik juga dibahas tentang pengelolaan stok gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan istilah FIFO-LIFO. Tentu ini untuk meminimalkan biaya penyimpanan gitu ya. Kemudian juga ada tahapan material handling yaitu untuk
memastikan agar handling yang dilakukan sudah dilakukan dengan efisien, dengan teknologi yang terbaru gitu ya, mungkin dengan penerapan conveyor, dengan menggunakan forklift dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan tahapan pada inbound logistik. Kemudian tahapan yang kedua, di tahapan operation, Bapak Ibu, kalau kita artikan sebenarnya operation ini setelah barang masuk gitu ya, setelah barang masuk dari proses inbound, kemudian proses operation ini gambarannya adalah berubah dari input menjadi output gitu. Jadi eh, setelah barang masuk kemudian diolah pada tahapan operation, yaitu dengan entah itu proses perakitan gitu ya, proses produksi fisik, perakitan, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan atas mutu yang kita terima, kemudian bagaimana proses packaging dilakukan. Nah, ini yang menarik kalau dari segi packaging di era saat ini, banyak dari konsumen itu tidak hanya membeli untuk melihat rasa, untuk mengetahui produknya, tapi juga untuk apa namanya, menilai gitu ya dari segi packaging. Kalau mungkin kita membeli kopi gitu ya di beberapa toko, biasanya itu packagingnya juga menarik-menarik Bapak Ibu. Ada yang tasnya itu ada apa namanya teknologi tahan dingin dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses operation. Dan juga biasanya pada proses operation juga mempertimbangkan bagaimana perawatan terhadap mesin, terhadap fasilitas produksi, dan juga bagaimana proses perencanaan yang baik. Kemudian setelah barang masuk, kemudian di tahap operation dirubah menjadi output. Di tahap berikutnya yaitu outbound logistik, Bapak Ibu. Ini akan berkaitan dengan aktivitas apa namanya, aktivitas pengumpulan gitu ya, aktivitas pengumpulan, aktivitas penyimpanan dan juga distribusi yang langsung kepada pelanggan. Nah, biasanya ini mencakup seluruh proses pengiriman gitu ya, dari gudang hingga ke konsumen tingkat akhir gitu. Kalau aktivitas yang ada di outbound logistik itu tentu ada penyimpanan dari produk jadi disimpan di gudang gitu ya, kemudian order purchasing, kemudian pengiriman ke distributor, ke retailer atau langsung ke konsumen, dan juga menetapkan jaringan distribusi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di era saat ini, mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan Shopee atau Tokopedia gitu ya, di mana dua perusahaan ini memiliki gudang-gudang yang besar gitu. Jadi salah satu manfaat dari gudang itu adalah untuk memfasilitasi berbagai macam UMKM untuk apa namanya, mendapatkan pelayanan yang baik gitu ya. Dalam artian uh, kita sebagai pemilik bisnis katakanlah tidak perlu melakukan packaging sendiri, tidak perlu melakukan pengiriman sendiri, tapi sudah dikelola oleh pergudangan yang dimiliki oleh Shopee maupun Tokopedia. Kemudian setelah barang dilakukan apa namanya, distribusi, salah satu yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pemasaran gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya pemasaran ini untuk menjawab mengapa pelanggan membeli produk kita gitu. Nah, secara garis besar seperti demikian. Kalau kita lihat di sini aktivitas yang ada di marketing and sales ada 4P ya Bapak Ibu, ada product, price, place, dan juga promotion. Kalau produk ini biasanya kita lihat apa yang menjadi keunikan ya, apa yang menjadi keunikan dari produk yang kita miliki, apakah dari segi desainnya, apakah dari segi fiturnya, atau dari segi brandingnya yang menarik. Nah, itu tentu menjadi salah satu aspek ya dalam proses produk strategi. Kemudian yang kedua ada proses price strategi Bapak Ibu, yang mana kita bisa menetapkan harga yang kompetitif di pasar agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan kompetitor gitu ya. Kemudian place, menentukan apa namanya, pemilihan channel distribusi yang tepat, dan juga aspek promosi untuk mengoptimalkan media-media apa yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk gitu ya. Tentu kalau di era saat ini yang uh, paling sering digunakan adalah digital marketing Bapak Ibu. Banyak yang menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan pemasaran dari suatu produk gitu ya. Kemudian di primary activity yang kelima,
Ini juga tidak kalah penting terkait dengan service Bapak Ibu. Tentu kalau kita eh, melihat gitu ya, pelayanan di suatu perusahaan ini juga menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan oleh klien gitu ya dalam menentukan atau membeli produk. Tentu kalau dalam layanan, aktivitas yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan sebuah perbaikan ya, perbaikan atau perawatan berkala dari produk yang kita miliki. Kemudian juga tentang bagaimana pelayanan kepada pelanggan ketika ada permasalahan gitu ya, bagaimana mitigasinya, tentu ini juga perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan service Bapak Ibu, di sini ada salah satu teori ya yang ingin saya singgung gitu terkait dengan service quality Bapak Ibu atau disingkat dengan ServQual gitu ya. Jadi dalam service quality sendiri ada setidaknya ada lima dimensi yang perlu diperhatikan atau perlu diimplementasikan gitu ya di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan tangible dalam artian bukti fisik juga harus apa namanya diperhatikan gitu ya dalam memberikan pelayanan. Apakah itu memberikan kebersihan, apakah itu menjamin kerapian, atau juga memperhatikan penampilan karyawan dan lain sebagainya. Kemudian aspek service quality yang kedua adalah terkait dengan keandalan atau reliability gitu ya, yaitu dengan memperhatikan tentang uh, bisa jadi ketepatan waktu pelayanan, kemudian konsistensi kualitas dan lain sebagainya. Kemudian untuk aspek service quality kelima yang perlu diperhatikan adalah tentang responsiveness Bapak Ibu atau tentang kesigapan gitu ya, kesigapan ketika ada keluhan dari pelanggan. Kemudian yang keempat, service quality yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan assurance atau jaminan. Bisa juga menjamin tentang kecepatan respon, kemudian menjamin ketersediaan bahan baku dan juga menjamin informasi waktu layanan yang jelas gitu ya, sehingga ini akan menjadi hal yang sangat penting. Kemudian aspek service quality kelima yang perlu diperhatikan yaitu tentang empati Bapak Ibu. Jadi tidak hanya memberikan keandalan, tidak hanya memberikan apa namanya kesigapan, tapi juga perlu memberikan empati kepada pelanggan. Entah itu memberikan perhatian personal, entah itu memberikan apa namanya fleksibilitas jam operasional dan lain sebagainya. Tentu jika perusahaan menerapkan apa namanya service quality dengan baik, maka akan tercipta kepuasan pelanggan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita singgung ya terkait dengan primary activity, kita akan sedikit masuk lagi kepada pembahasan support activity, di mana kalau support activity ini ada apa namanya ada empat ya, ada empat aktivitas untuk mendukung dari primary activity. Kalau kita lihat di sini yang pertama ada infrastruktur ya Bapak Ibu. Mungkin ini dapat kita artikan sebagai aktivitas yang mencangkup struktur organisasi atau seluruh sistem dalam perusahaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan yang namanya house strategic yang di dalamnya membahas tentang bagaimana visi misi, kemudian membahas strategi, inisiatif strategis dan lain sebagainya. Kemudian juga pada tahapan infrastruktur membahas juga terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pelaporan dan juga bagaimana penanganan gitu ya terhadap aspek keuangan dan juga memperhatikan legal and compliance serta uh, tidak mengesampingkan perencanaan strategis gitu ya khususnya corporate planning. Tentu ini sangat tercermin dari hal strategi yang sebelumnya sudah kita bahas juga di materi webinar sebelumnya. Kemudian di tahapan yang kedua di support activity yaitu terkait dengan HR Bapak Ibu, terkait dengan apa namanya aktivitas yang berkaitan dengan rekrutmen, berkaitan dengan seleksi, kemudian berkaitan dengan pengembangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh juga pada seluruh aktivitas yang ada di primary activity gitu ya. Karena dalam aktivitasnya
di HR ini akan membahas terkait dengan bagaimana proses menarik karyawan, bagaimana menyeleksi, onboarding, dan lain sebagainya. Kemudian apakah karyawan tersebut diberikan pelatihan yang memadai, diberikan sertifikasi gitu ya. Kemudian apakah dari segi kompensasi bisa dibilang cukup gitu ya. Kemudian kalau dari segi uh, performance tentu biasanya akan dilihat dari KPI ya Bapak Ibu. Biasanya kalau karyawan akan dilihat dari produktivitasnya gitu. Dan juga yang terakhir ada employee relation. Ini akan membahas apa namanya bagaimana budaya kerja di perusahaan, bagaimana perusahaan menghadapi manajemen konflik, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian setelah dari aspek firm infrastructure, kemudian HR, dan yang ketiga adalah terkait dengan uh, teknologi development Bapak Ibu, atau apa namanya sering disebut dengan R&D gitu ya, research and development. Tentu di dalamnya ada aktivitas penelitian seperti apa namanya penelitian untuk menciptakan produk baru, kemudian penerapan IT. Tentu kalau kita bicara IT di banyak perusahaan banyak yang menerapkan sistem ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning, dengan tujuan untuk mengintegrasikan setiap aktivitas yang ada di perusahaan sehingga dapat apa namanya diketahui kesimpulan gitu ya dalam satu platform gitu, sehingga memudahkan dalam proses integrasi. Kemudian ada juga proses otomatisasi, entah itu otomatisasi alat, entah itu pengembangan AI gitu ya, dan juga yang tidak kalah penting Bapak Ibu terkait dengan cyber security, karena ini menjadi hal yang sangat krusial gitu ya, karena kalau kita bicara data itu di tahun kemarin banyak kasus kebocoran data ataupun penggunaan data yang tidak semestinya seperti itu. Kemudian di tahap yang terakhir pada support activity terkait dengan procurement, tentu ini merupakan apa namanya proses pengadaan gitu ya, bukan hanya pengadaan bahan baku, tapi juga bisa juga pengadaan mesin atau pengadaan peralatan, pengadaan jasa, ataupun juga pengadaan aset gitu ya. Nah tentu dari procurement ini juga mendukung dari semua aktivitas yang ada dalam value chain. Kalau kita lihat mungkin dari vendor sourcing gitu ya Bapak Ibu, dengan melakukan apa namanya identifikasi gitu ya, melakukan identifikasi, kemudian melakukan evaluasi dan seleksi terhadap vendor yang akan kita gunakan, kemudian melakukan uh, apa namanya negosiasi dengan vendor, kemudian purchase order, dan yang terakhir ada aktivitas receiving and verification, yaitu melakukan verifikasi setelah barang itu diterima agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian sebenarnya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita menggunakan value chain gitu ya. Nah sebenarnya value chain ini dapat digunakan ketika perusahaan atau ketika bisnis Bapak Ibu ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi competitive advantage gitu ya, apa yang menjadi keunggulan perusahaannya gitu. Jadi kita perlu memeriksa satu persatu dari setiap aktivitas yang ada dalam value chain, sehingga harapannya ketika kita sudah menentukan gitu ya apa yang menjadi nilai perusahaan kita, maka harapannya dapat mendukung untuk apa namanya memberikan persentase margin yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau kita singgung sedikit di dalam balance scorecard gitu ya, di aspek yang atas sendiri uh, itu akan spesifik membahas terkait dengan financial gitu. Artinya hampir semua perusahaan pasti akan menetapkan financial sebagai tujuan utama, kecuali ketika uh, perusahaan itu sebagai statusnya sebagai non profit gitu ya, bisa jadi perusahaan akan mengedepankan terkait dengan customer. Kemudian uh, bisa di next. Baik, kita akan sedikit membahas apa namanya case tadi ya Bapak Ibu yang ada di uh, perusahaan Apple gitu. Bagaimana perusahaan ini bisa mengoptimalkan setiap komponen, setiap aktivitasnya sehingga dari value chain yang ditetapkan dapat mendominasi pasar gitu. Bahkan hingga saat ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini dari inbound logistik,
Ternyata Apple apa namanya menggunakan kontrak gitu ya, kontrak eksklusif dengan supplier, tapi dengan kontrol di Apple sendiri, sehingga apa namanya, sehingga proses inbound itu tidak semena-mena dilakukan oleh eksternal, tapi juga dalam sepengawasan oleh Apple. Kemudian dari segi operation, di sini ternyata Apple melakukan manufaktur outsource ke Foxconn gitu ya. Namun di sini Apple tetap memiliki kontrol penuh atas desain dan juga quality standard. Tentu ini untuk menjaga mutu. Jadi meskipun di outsourcekan ke perusahaan lain, akan tetapi tetap SLA harus dijaga gitu ya, agar kualitas tidak menurun. Dan ini perlu diperhatikan dengan penuh kehati-hatian. Kemudian di tahap ketiga terkait dengan outbound logistik, di sini Apple apa namanya menggunakan Apple Store ya, menggunakan Apple Store sebagai channel distribusi utama. Kemudian dari segi marketing and sales, di sini Apple mengedepankan pemasaran dengan storytelling, kemudian menghadiri event-event dan juga menciptakan ekosistem produk yang dapat dinikmati oleh semua pelanggan, bahkan pelanggan baru. Kalau kita lihat di sini mungkin ketika ada produk launch gitu ya, biasanya akan selalu diserbu dengan pelanggan-pelanggan gitu. Kemudian dari segi layanan, Apple menghadirkan Apple Care, Genius Bar, dan After Sale Support yang ini menjadi apa namanya menjadi revenue stream yang bernilai miliar dolar. Kemudian untuk dari segi pengembangan teknologi, ternyata Apple uh, menyumbang dana lebih dari 25 miliar dolar per tahun ya untuk mengembangkan teknologi. Dari segi HR, tentu Apple merekrut talent-talent global terbaik. Kemudian dari segi procurement, mengedepankan supplier agreement jangka panjang dan juga membeli komponen yang dalam jumlah banyak gitu ya untuk menekan harga jual gitu. Itu sedikit apa namanya case tadi dari perusahaan Apple ya, Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah dalam menerapkan value chain analysis. Tentu kalau secara umum langkah-langkah yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi aktivitas yang ada di perusahaan kita. Nah, mengidentifikasi bisa dari proses bisnis, kemudian di breakdown ke value chain, kemudian tahapan kedua dari setiap aktivitas tentu kita perlu mengalokasikan biaya gitu sehingga ketika kita sudah mengalokasikan biaya maka akan diketahui ya sekiranya aktivitas mana yang memerlukan biaya banyak, mana yang memerlukan biaya minim sehingga kita dapat apa namanya dapat segera memperbaiki sekiranya aktivitas mana yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian tahapan yang ketiga tentu kita menganalisis nilai. Nah, untuk menganalisis nilai ini nanti akan kita kombinasikan dengan beberapa tools gitu ya. Salah satunya value analysis. Kemudian juga bisa kita bandingkan dengan perusahaan pesaing, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, dan pada akhirnya akan ditemukan peluang untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Nah, kemudian di next slide. Bisa di next. Ya, jadi tadi salah satu cara atau salah satu tahapan dalam menerapkan value chain adalah membandingkan dengan pesaing dan juga melakukan analisis nilai gitu ya. Nah, ini coba akan kita kaitkan antara value chain analysis dengan apa namanya atau kita sebut value analysis gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari value analysis ini akan apa namanya kita akan menguji gitu ya dari masing-masing aspek ada valuable kemudian rareness, inimitability dan juga organize. Tentu kalau kita lihat satu-satu maka di sini ada apa namanya interpretasi gitu ya. Artinya ketika suatu aktivitas atau suatu sumber daya itu bernilai, kemudian suatu sumber daya itu langka, tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain dan memiliki apa namanya pengorganisasian bagus, maka akan timbul sustained competitive advantage. Bahwasanya sustained competitive advantage ini merupakan apa namanya
keunggulan kompetitif yang sifatnya berkelanjutan gitu ya, yaitu kondisi ketika perusahaan memiliki sumber daya atau kapabilitas sumber daya yang eh, mencakup empat aspek ini, maka akan disebut sustain competitive advantage. Sedangkan yang kedua ada unused competitive advantage. Tentu ini menjadi keunggulan kompetitif yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan sudah memiliki nilai, kemudian perusahaan sudah memiliki apa namanya pembeda dari perusahaan lain, sedangkan perusahaan belum memiliki eh, pengorganisasian internal baik, maka perusahaan akan dikategorikan sebagai unused competitive advantage. Begitu juga pada tahapan-tahapan berikutnya, ketika perusahaan tidak memiliki nilai, tidak memiliki kelangkaan, tidak memiliki pembeda dan tidak memiliki apa namanya sistem internal yang baik, maka akan dikategorikan sebagai competitive advantage gitu ya. Dalam hal ini kondisi ketika perusahaan itu tidak memiliki keunggulan dari perusahaan yang lain gitu ya Bapak Ibu, atau tidak terchecklist. Nah, di sini yang coba kita integrasikan adalah dari masing-masing aktivitas yang ada di value chain. Tadi ada inbound logistik, ada operation, outbound logistik, marketing and sales, service, kemudian uh, ada juga infrastruktur, HR, teknologi, dan juga procurement gitu ya. Di sini coba dikaitkan, artinya kita pelajari satu persatu sekiranya aktivitas mana yang memiliki nilai tambah, aktivitas mana yang sekiranya perlu diperbaiki gitu ya Bapak Ibu. Di sini coba kita berikan sedikit contoh di industri umum. Kalau dari inbound logistik, ketika perusahaan itu memiliki lebih dari 500 supplier lokal, kemudian kontraknya juga sudah menerapkan kontrak jangka panjang, oh ternyata tidak ditemukan di perusahaan lain, maka ini akan dikategorikan sebagai sustain competitive advantage. Namun demikian, ketika ternyata perusahaan apa namanya dari segi teknologi, salah satu contohnya ketika perusahaan memiliki teknologi yang bernilai, namun perusahaan tidak memiliki apa namanya tidak memiliki pembeda dari perusahaan yang lain gitu ya, maka ini akan dikategorisasikan sebagai temporary competitive advantage. Tentu dari integrasi antara Fryu dengan value chain analysis ini akan lebih memudahkan kita ya sebagai stakeholder untuk menganalisis sekiranya dari aspek-aspek yang ada di value chain ini mana yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan gitu. Sehingga nantinya akan diketahui mana aktivitas yang perlu diperbaiki dengan prioritas atau mana aktivitas yang sekiranya perlu ditinggalkan gitu ya, atau dalam artian sudah tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tentu salah satu apa namanya kelebihan dengan melakukan integrasi value chain plus Fryo ini adalah untuk setidaknya kita akan mengetahui bagaimana kondisi pasar, bagaimana kondisi persaingan antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu ya. Karena kami rasa dengan analisis ini maka apa namanya hasil implikasi akan lebih tajam atau kemudian bisa di next. Ya, untuk yang sedikit kesimpulan gitu ya Bapak Ibu terkait dengan materi pada pagi hari ini, setidaknya ada beberapa poin-poin yang dapat kita tarik kesimpulan gitu ya. Yang pertama terkait dengan holistic view, bahwasanya value chain ini dapat mengintegrasikan gitu ya setiap aktivitas bisnis, dan yang paling penting adalah setiap aktivitas tidak berjalan sendiri-sendiri atau tidak berjalan dengan silo-silo gitu ya, dan bisa berjalan saling berintegrasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi keunggulan, dari segi competitive advantage gitu ya, harapannya dengan implementasi value chain, harapannya dapat mengoptimalisasikan setiap aktivitas bisnis yang ada di perusahaan Bapak Ibu, baik secara individual maupun
sinergi antar aktivitas agar tidak terjadi silo-silo. Kemudian terkait dengan integrasi strategi seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu dengan menggabungkan antara value analysis dengan dengan value chain, maka harapannya akan memberikan hasil analisis yang lebih tajam dan lebih relevan untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Kemudian harapannya juga dapat menciptakan keterkaitan aktivitas dan juga memberikan perbaikan di satu area berdampak pada aktivitas yang lainnya. Karena yang kita bahas tadi, dari aktivitas baik yang ada di primary activity maupun yang ada di support activity, tentu itu akan sangat berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir bahwasanya value chain ini tidak hanya sebagai teori gitu ya, tapi juga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Mana saja aktivitas yang perlu ditingkatkan atau mana saja aktivitas yang sekiranya tidak efisien dan perlu dilakukan perbaikan. Tentu dalam melakukan analisis gitu ya, analisis khususnya analisis strategik, tidak hanya menggunakan value, tidak hanya menggunakan value chain analysis, tentu masih banyak alat-alat strategis lainnya yang dapat kita gunakan untuk menciptakan nilai tambah dan juga untuk mengetahui sekiranya posisi perusahaan Bapak Ibu saat ini. Karena untuk saat ini saya rasa kita sudah tidak membahas lagi tentang SWOT gitu ya, tapi kita akan khususnya pada materi ini kita lebih dalam lagi dari SWOT yang ada, kita detailkan lagi pada value chain di setiap aktivitas yang ada.